Itu dia untuk draft dari kedua tim, baik dari RRQ Mika dan juga mungkin untuk si Beletron Era ya. Yes. Kita lihat juga di sini Cini yang menggunakan partial, glue-nya dipakai oleh Vivian dan Cel menggunakan Benedetta serta Valanir menggunakan Uranus. Sedangkan dari teman RRQ Mika sendiri ada Gyobe menggunakan Popol Kupa, Lele Pinkan menggunakan Pakito, Vivi menggunakan Cecilian dan S menggunakan Hayabusa serta Queenie jauh head. Tapi kalau perlu ketahui sendiri emang early game ini lagi-lagi dan terkonsentrasi ya kepada S pada early game ya. Tetapi sebenarnya Vivi ya mencoba untuk meng-secure last atau bisa bilang end game dari RQ Mika dengan ada burst damage dari Bad Impact dan juga Sanguine Claw-nya yang lebih tepatnya akan mengganggu pergerakan dari teman-teman Beletron Era. Betul. Bagaimana kita lihat S sudah mencapai level 2 di mana Vivi juga sudah berhasil mendapatkan level 2. Lihat itu dia blue-nya, penampakannya sangar banget. Barusan ada slam. Pes. Emang skillnya diulang-ulang. Karena dia kan dari banyak ini kan sebenarnya, banyak slime lah. Jadi satu, jadi besar dia. Dan kita perlu tahu juga ini banyak yang masih belum familiar dengan adanya glue. Tapi kita di sini Cini langsung wings by wings mencoba untuk melakukan rotasi. Queenie yang berada masih baik terkena energi impact bersama Cel yang mencoba untuk melakukan push. Dimana kita lihat Phantom Slash pun digunakan AI dan masih ternyata nggak ada. Hampir saja tadi execute-nya berhasil digunakan. Tetapi nice banget picker dari seorang Queenie. Sedangkan di bawah sendiri Viva berada masih berbahaya dikejar oleh 3 pemain dari RRQ Mika, yaitu ada Popol Kupa dan juga S, 3 pemain. Yes, masih dikejar-kejar juga, tapi ya ini kita belum tahu juga untuk early game-nya. Karena dari RRQ Mika mereka juga butuh untuk ngebawa ya si Sicilian masuk ke late game. Berarti kita bakal menunggu untuk 12 sampai 15 menit agar bisa lebih efisien lagi untuk P. Sedangkan buat si Beletron Era sendiri kali ini mereka punya early advantage, sebenarnya mereka punya link ketika menginjak level 4 sudah punya Tempest of Blade akan bisa menginvasi kemana-mana, bahkan kalau mereka mencoba buat dapetin turtle juga masih memungkinkan banget karena sekarang setup turtle sedang dilakukan oleh Beletron. Lihat juga di sini para pemain RRQ mencoba ke arah kiri dan berhasil untuk dapat frostbite di mana para pemain RRQ mencoba untuk maju, ternyata di situ Esnya pun juga harus gugur dan itu dia dua di mana para pemain masih terdapat team fight. Lele Pinkannya pun masuk di tengah-tengah Beletron Era dan 3 pemain RRQ Mika pun menjadi korban pada saat up turtle pertama di menit kedua ini. Yes, tapi Chell tadi kalau kita lihat memang sempat terhenti atau berhenti sendiri di area dari turret, entah apa yang terjadi tadi. Dan ini dia Gyogoy mencoba untuk melakukan pick, tapi masih ada retribution dari Vival untuk mengamankan turtle yang pertama bagi Beletron Era. Jadi mereka bakal unggul, at least dari segi buff juga Linknya punya shield tambahan. Yes, betul. Dan ini langsung di-reset saja oleh para pemain RRQ Mika mencoba untuk men-setup ulang di mana para pemain RRQ Mika sekarang objektifnya adalah mencoba untuk meng-pick off dan lagi Gyogoy-nya di situ terkena geng oleh para pemain Beletron Era. Nice combination dari seorang Cini, Vivian dan juga Viva. Sedangkan di atas Chess masih bersama Queenie melakukan trading, anak Everon yang digunakan dan ini dia pergerakan Cini dan juga Vivian sepertinya mulai mengarah ke arah Queenie. Oke, dan itu gold buff-nya seharusnya akan diberikan kepada Chell. Juga Cini hanya akan melakukan bantuan sedikit saja, bantuan damage. Dan itu dia, Cini kembali masuk ke dalam semak-semak berusaha untuk memberikan damage tambahan. Dan lihat, yes, langsung saja Viviannya menggunakan slip itu, tapi S-nya pun langsung saja di-pick off begitu saja. Dan ternyata terjadinya pick off di mana para pemain Beletron Era harus kehilangan Chell dan juga Cini. Dan Vivian berada di posisi berbahaya dan 1 poin tambahan 3 pemain di tangan RRQ Mika. Kombinasi dari Queenie, Gyogyo dan juga Vivi membuahkan 3 poin. Lele Pinkan sendiri mencoba untuk pick off secara valid. Execute yang sangat bagus sekali dari seorang Lele Pinkan. Ya, sangat susah ketika Uranus harus berhadapan V1 bersama dengan Pakito. Yes. Yang dimana sangat-sangat diharapkan sekali pastinya ya untuk Valanir mungkin dengan Uranus dia melakukan cutting in-nya. Sudah Queenie-nya dikejar begitu saja oleh Evergreen dan lihat itu Peter Ice Strike yang digunakan. Cell masih mengejar, Phantom Force digunakan tapi masih ada ejector yang menunggu. Apakah Cell maju? Ternyata tidak, lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Yes, dan RRQ Mika mereka masih stay, mereka masih bertahan juga, dan Valanir harus berhati-hati jangan sampai langsung ke pick juga ketika baru respawn. Yes, kita juga di situ Vivi berhasil mendapatkan Cloud of Destiny bersama Lele Pinkan. Ada Blood X yang menunggu di mana Valanir di situ karena Jeb bersama dengan champion stand dari seorang Pakito sangat
sakit sekali. Dan ada Vivian juga yang mencoba untuk bertahan. Lihat itu, mencoba untuk maju ke dalam. Ternyata Quad Shadow juga dikuat bersama Ogi Shadowkill, ternyata masih belum bisa mendapatkan seorang Vivian yang langsung saja menggunakan split di situ. Yes, damage-nya bakal dibagi oleh anak-anaknya dari Glue. Tapi lihat invasi kali ini untuk RRQ Mika. Sudah masuk dan akan mendapatkan purple buff tanpa ada gangguan sama sekali. Tempest of Blood sementara waktu di bagian purple buff milik dari RRQ. Yes, dimana di situ Queenie pun terpaksa menjadi korban dalam game tersebut. Vival pun sebenarnya langsung saja mengamankan turtle kedua dari teman-teman Beletron Era. Yes, mereka bakal kedapatnya juga. Jadi ada pertukaran purple buff yang tadi terjadi karena sadar mungkin dari purple buff milik dari Beletron bakal diambil. Mereka merelakan, mereka memilih untuk mendapatkan purple buff dari RRQ Mika. Yes, dan lihat ini Valente sudah berhasil mendapat Oracle. Dimana lihat jab dan juga left punch dari seorang Lele Pinkan sakit sekali membuat Valanir harus menggunakan consecration-nya. Ternyata ada Cini yang menggunakan Peter Astrek yang mencoba untuk melock seorang Vivi tapi berhasil kabur di situ. Yes, masih bisa kabur juga dengan split-split yang tadi sudah di pop ya. Betul. Dengan para pemain dari Beletron Era sepertinya emang di situasi seperti ini mereka masih mengungguli secara keseluruhan, di mana turretnya berhasil dapatkan satu dan goldnya berbeda 1100. Vivian langsung saja Ogi Shadowkill digunakan dan Lele Pinkan execute ke arah Vivian. 1 poin lagi untuk teman-teman RRQ Mika. Yes, gak ada split juga tadi untuk mendapatkan region HP, tapi untuk pertukarannya tadi adalah 1 ditukar dengan bottom turret. Vival harus berhati-hati ketika melakukan Vince Poise. Dan lihat Vival yang nggak punya purple buff di situ, sepertinya masih lagi menunggu nunggu. untuk Oke, spawning di daerah RRQ Mika. Tapi ada Queenie yang sudah bersiap-siap di situ dengan smart missile, di mana ada Gyogoy, AWP sudah jadi mencoba attack M4, di mana Peter Astrek yang mensupport para teman-teman dari Beletron Era. Siapapun ternyata mem-pop up Electro Final Boy, tetapi Pinkan masih ada Champion Stand. Damage dia suka salah sekali, ternyata ada Vivian melindungi teman-teman dari Beletron Era. Dan lihat itu saja, langsung saja para pemain dari teman-teman Beletron Era meng-setup ulang Vival sebenarnya berhasil menawan ini. Win quest sangat baik sekali, tetapi Devian Swordnya masih menunggu, di mana Lele Pinkannya kejebak di situ dan terpick off begitu saja dari teman-teman Beletron Era. Oke, dan balik lagi Shell masih bisa kabur kembali ke belakang. Dash yang cukup cepat tadi oleh Benedetta, sementara mereka juga membersihkan bagian tengah untuk minion wave-nya. Jadi secara objektif sebenarnya masih menangkan oleh Beletron Era, tapi mungkin secara powernya juga ini RRQ mereka masih cukup ketinggalan. Betul. Jadi masih butuh waktu juga untuk bisa mengumpulkan pundi-pundi item, terutama untuk Sicilia. Betul, dan lihat Ogi Shadowkill juga, tapi masuk ke tengah-tengah Electro Final Bond, dan di mana Cell sambil menunggu detik-detik terakhir S mencoba untuk kabur. Dan lihat itu Unable digunakan, ternyata disabet begitu saja oleh Cell. Yes, nyaris tadi. Dan kali ini ada ganking juga oleh Beletron yang ada di bagian bawah ini. Coba untuk memberikan unstoppable force, langsung mengincar ke arah sini, tapi enggak, ternyata Cini masih bisa mendapatkan poin juga. Yes, 2 pemain dari RRQ Mika terjadi pick off yang di tempat berbeda, di mana mereka juga barusan harus kehilangan popol. Ya, dan bahkan kali ini juga bakal habis semua turret di bottom lane. Menyisakan hanya ada inhibitor di bagian atas, sementara untuk orange buff-nya juga akan diamankan oleh Beletron Era. Udah mulai terlihat menyeramkan bagi para pemain RRQ Mika. Ash. Dan Sanguine Claw juga. Yes, mereka melihat di situ invasion lagi teman Beletron Era mencoba untuk mengzoning para pemain RRQ Mika, tetapi Vivian dengan split-splitnya pede sekali untuk melakukan diving ke arah teman-teman RRQ Mika. Yes, buying time juga pastinya cukup rusuh untuk split-split tadi. Yes. Apalagi dapat char ya. Betul. Dengan anak-anaknya. Tapi sekali kena Sanguine Claw, seharusnya sakit banget sih Batu. Yes, itu satu saya cara untuk meng-counter Glue. Atau enggak, aku penasaran nih, kenapa banyak orang yang memakai Cloud Set, mungkin ini ya salah satunya, untuk meng-counter ulti split-split dari Glue juga bisa. Benar, sekali Art of Thievery, Yes. pasif langsung penuh. Betul. Langsung seger banget, itu Alice. Nah, langsung Blazing Duet ya. Betul. Dan lihat ini S-nya kejebak begitu saja, hampir saja dengan ejector sangat baik dari seorang ini. Berhasil mendapatkan seorang Viva, Valanya berada posisi berbahaya, tetapi masih ada concentration. Sedangkan Peter Astrek berhasil mengenai seorang Queenie. Trading satu-satu untuk satu, tetapi S berada di posisi yang berbahaya banget di situ, mencoba untuk melakukan gocekan mal, tetapi Vivian bersama dengan Valanit sudah bersiap-siap di cover support begitu saja oleh Gyogoy, dan Slam Slamnya berhasil mengenai seorang S, mendapatkan 1 poin tambahan untuk teman-teman Beletron Era di situ, di mana Gyogoy-nya mencoba untuk bertahan
dari Invading Jungle Beletan Era. Yes, tapi udah mulai sakit juga tadi dari Sicilian. Satu kali Sanguine Claw bersama dengan Bad Impact bisa mendapatkan terbang HP milik dari Glue, tapi killing spree ternyata untuk Chell. Dan sudah terbuka Lord yang pertama kali ini spawn dan masih akan dikotakin terlebih dahulu para pemain dari RRQ Mika. Mereka sudah harus kehilangan 2 pemain dan itu adalah salah satunya jungler. Jadi Retribution setidaknya harus untuk bisa diamankan juga, dan let's go. Siapakah yang akan melakukan setup ke Lord, dan tahan dulu, sudah keluar Feather Airstrike dari bagian atas sini. Di bagian belakang tampaknya tidak tersentuh sama sekali. 2 anggota dari RRQ Mika kembali tumbang. Dan lihat itu back impact-nya tidak mengenai seorang Valanir, di mana para pemain dari Beletan Era seperti dengan mudah sekali mendapatkan satu outer turret, hanya menyisakan inhibitor dari 3 lane tersebut dan membuat kesempatan bagi teman-teman Beletan Era untuk melakukan inisiasi di pit Lord. Benar, dari Beletron mereka gak terlalu terburu-buru juga buat dapetin Lordnya, lebih ke arah kayak mereka lebih ingin memaksimalkan pressure terlebih dahulu, mengirimkan semua wave minionnya agar tepat di depan dari inhibitor sebelum mereka memulai dari Lordnya. Yes, tapi emang bener ya, kelihatan banget di sini glue-nya itu menjadi kunci rahasia dari teman Beletron. Mengzoning para pemain RRQ Mika adalah objektif utama mereka dalam memberikan space ke arah Chell dan juga Vival. Alright, dan lihat di bottom lane-nya cukup sabar banget sebenarnya untuk Chell-nya karena ada waktu tadi untuk membersihkan, tapi ditahan saja. Yes, juga, tapi ada lepingkan di sini bersama S mencoba untuk mempikon seorang Chell. Di mana kita lihat Electro Final Ball digunakan, S dia masih menunggu situasi dari teman-temannya untuk melakukan pick out, tetapi dia berhasil menemukan Vivi, mencoba untuk maju ternyata hanya digocek. Dan itu dia Queenie yang punya masuk ke dalam sini Electro bersama dengan teman-teman, dan ada juga Viviannya. Lihat itu terpick off begitu saja Queenie. Ogi Shadow Kill sepertinya hampir saja mau naik Queenie, tapi kita lihat dia berhasil kabur. Chell juga berhasil mendapat kill, di mana S juga harus terbunuh, menyisakan Lepinkan dan juga Diogoy bersama Vivi. Wow, Chell masih bisa survive ternyata. Dan ya, 2 orang kembali harus tumbang di tangan dari Beletron Era, Ash dan juga Queenie. Yes. Sementara Lordnya bakal spawn dari bagian top lane. Betul, pergerakannya sangat cepat sekali dari teman Beleton Era. Kita melihat di sini mereka benar-benar optimization dari move dan juga objektifnya itu benar-benar berbarengan dengan apa yang mereka mau. Para pemain RRQ Mika terpancing untuk melakukan team fight yang berada di dekat Lord tersebut dan membuat kerugian yang sangat bisa bilang besar ya untuk di game kali ini, di mana Lordnya sudah mulai masuk ke high ground dari teman-teman RRQ Mika. Peter Isaac langsung dibunuh itu saja, dan lihat Diogoy-nya pun tidak bisa menerima damage dari teman Beleton Era. Dan para pemain dari RRQ Mika mencoba untuk menahan. Kita lihat Lele Pinkan pun bersama dengan Queenie set up ulang, di mana Lordnya menuju ke arah tengah. Para pemain dari Beleton Era juga mencoba untuk melakukan set push. Queenie pun langsung saja menggunakan Unstoppable Force yang jauh sekali dari base, di mana Lele Pinkan, set jab dan juga Tans yang berhasil mengenai, tetapi tidak bisa memulangkan para pemain Beleton Era di yang masih berkreasi keras, di mana Viviannya langsung saja menggunakan split dan outer turret bersama dengan teman-temannya juga sudah mulai gugur, hanya misalkan seorang base saja. Dan ini dia kemarin cukup panjang banget, di mana mega kill berhasil didapatkan oleh Chell. Sangat low sekali, tapi Ogi Shadow kita bersama dengan pick off. Ternyata ada Link bersama dengan Sicilian yang mempick off para pemain dari Beleton Era. Ya, secara defense ada Sicilian jadi masih cukup kuat untuk RRQ Mika. Minusnya adalah mereka sudah harus kehilangan seluruh inhibitor sekarang. Dan tinggal seberapa bersih nanti untuk Beleton Era agar bisa naik ke atas, karena target mereka adalah bagaimana cara untuk bisa menumbangkan Sicilian terlebih dahulu, karena di sini Siciliannya belum pernah ke pick off sama sekali. Yes, betul. 4-0. Dan ini akan menjadi potensial banget untuk di late game, di mana benar-benar Vivi yang menjadi kunci untuk RRQ Mika. Benar. Jadi kayak ya sistemnya untuk nge-defense, untuk bisa kasih damage dari belakang itu sudah ada, tinggal bagaimana nanti untuk di bagian depannya. Yes. Untuk bisa menahan serangan-serangan yang dibangun oleh Beleton Era. Dan Vival kali ini cepat banget ya untuk membersihkan seluruh jungle di bagian dari top lane. Orange juga akan menjadi makanan untuk Vival sekarang. Sementara RRQ Mika entah mereka harus lebih berjuang lagi untuk bisa bertahan, karena Ash juga mendapatkan apa yang diinginkan. Dan sementara waktu di bandingnya rusuh sekali ternyata. Yes, tapi ada bahwa begitu saja oleh teman-teman RRQ Mika, di mana 2 pemain dari Beleton Era sebenarnya berhasil melakukan Valanir, di mana Vivian di sini berada situasi yang tidak baik, di mana Pele Pinkan lagi dan lagi 1 untuk 1. Benar, dan langsung reset cooldown juga dari 6 detik. Dan sudah ready kembali ultimate dari Glue milik Vivian, split-splitnya yang
bisa dipakai nanti karena sekali dia naik ke atas itu teman-temannya nggak bakal bisa ngebantu dulu, bakal ngebaying time yang cukup lama dari dia. Curse Helm untuk Gyokoi dan ada Oracle untuk Lele Pinkan sekarang bakal lebih tanky untuk menerima serangan dari Feather and Strike ya, terutama untuk Oracle yang dibuild oleh Lele Pinkan karena itu penting banget untuk memiliki defense Magic karena dari lawannya sendiri kita tahu banget di sana ada Parsia dengan Feather and Strike nanti. Betul. Dimana kan tadi tahu sendiri ya grab dari Glue benar-benar tadi ganggu banget. Kita melihat bahwa Lele Pinkan tadi digerakin oleh Vivian ya untuk grab gitu. Jadi bergerak emang mau gimana? Emang aku perlu jujur bahwa Glue ini potensinya untuk di ke depan sih gede banget sih. Banyak beberapa player yang masih belum mengetahui bahwa Glue ini wow untuk zoning out bagus banget. Yes, tapi mungkin sebenarnya banyak juga sih yang bisa nge-counter dari Glue-nya sendiri, cuman kayaknya hampir gak ada itu dari RRQ Mika sendiri. So ya, kita bakal menunggu dulu Lord yang kedua kali ini sudah spawn juga sementara inhibitor sudah habis. Bagi RRQ Mika, Lele Pinkan saling bertukar minion terlebih dahulu. Yes, mencoba untuk territory dan jangan lupa untuk teman yang nonton beri dukungan kalian kepada RRQ Mika dan juga Belatron Era karena ini menjadi penentuan siapakah yang akan mengambil 3 poin pertama. Apakah RRQ akan membuat keadaan jadi 1-1 ataukah Belatron Era mendapatkan 3 poin penuh pada hari ini? Yes, dan ini atau Lord yang kedua kali ini sudah dipoke oleh para pemain dari Belatron. Apakah ini hanya sekedar poke atau bakal langsung dikomit oleh Belatron? Ingat pukulan-pukulan dari Lord diterima oleh Vival tadi. Yes, tapi kita lihat sih pergerakan sudah mulai masuk. RRQ Mika mencoba untuk pasir, tapi ada Vivian yang menghalangi dengan speed di situ. Ogi Shadow Kill juga digunakan, mencoba untuk mempick up Vivian terlebih dahulu, tapi mereka Lord ya terisi sendiri saja. Ada seorang Vival yang berhasil mendapatkan dan itu lihat itu, Cele pun juga masih bergerak ya. Di mana RRQ terpaksa mundur ke belakang dan Vivi pun tershutdown. Tempest of Blade digunakan. Deviant Sword yang sangat sakit sekali. Cele mencoba untuk menjoin di mana para pemain dari Belatron Era sukses mendapatkan 3 pemain RRQ Mika. Yes, tadi kalau kita lihat memang Vivian menargetkan langsung ke bagian belakang, mentargetkan ke arah Sicilian. Pecah kembali untuk split-splitnya bakal naik kah? Bakal mendapatkan Queenie dan itu dia tadi. Yes. Pemain-pemain dari RRQ Mika sudah bertumbangan 1 demi 1 dan tinggal Ash orang diri base-nya tidak akan terselamatkan lagi. Betul, ditutup dengan freestyle di sini para pemain Belatron yang berhasil memenangkan pertandingan hari ini dengan skor 2-0 dan mendapatkan full point 3 pada regular season European Ladies Series ini. Yes, match